Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan selalu terlimpah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dikisahkan, ada seorang pemuda berandalan yang suka mabuk-mabukan. Dia juga sering membuat onar di kampungnya. Perilakunya ini membuat orang-orang menaruh rasa benci, namun mereka tak berani menegurnya. Karena si pemuda terkenal nekat dan tak segan-segan menghajar siapa saja yang berani menegur perbuatannya. Yang lebih menjengkelkan, si pemuda tidak menaruh rasa hormat kepada siapapun, entah itu orang yang sudah tua maupun pemuka agama. Suatu hari si pemuda sengaja membuat ulah. Kali ini yang menjadi sasaran bukanlah orang biasa, melainkan beberapa tokoh dari berbagai pemuka agama. Pertama, ia mendatangi seorang rahib dan mengutarakan keinginannya. "Tuan, izinkan aku berbuat zina," pinta si pemuda. Mendengar hal ini, sang rahib terkejut bukan main. Dengan menunjukkan ekspresi tak suka, sang rahib menjawab, "Dasar pemuda laknat, kalau kamu mau berzina, itu urusanmu. Jangan minta izin dariku." Si pemuda kembali berkata, "Tapi aku menginginkan izin darimu. Anda mau mengizinkan apa tidak?" Tanya si pemuda. "Kamu sudah gila ya? Tak mungkin aku mengizinkanmu. Itu perbuatan laknat yang dilarang agama. Kalau aku mengizinkanmu, itu sama saja aku memperbolehkan orang untuk berbuat dosa," balas sang rahib dengan tegas. Tanpa diduga, si pemuda langsung melayangkan pukulan tepat mengenai wajah sang rahib. Tentu saja hal ini membuat sang rahib jatuh tersungkur dan merintih kesakitan. Si pemuda lalu pergi meninggalkannya. "Aku akan coba mendatangi Tuan Pendeta. Aku ingin tahu apa jawabannya," pikir si pemuda. Ia pun langsung pergi ke rumah sang pendeta. Sesampainya di sana, si pemuda kembali mengutarakan keinginannya. "Tuan Pendeta, izinkan aku berbuat zina," pinta si pemuda. Sang pendeta pun tak kalah terkejutnya dengan sang rahib. Sesaat sang pendeta terdiam. Kalau ia melarangnya, pasti si pemuda akan marah dan ia akan babak belur dihajarnya. Karena sang pendeta tahu kalau si pemuda itu terkenal jahat dan kejam. Oleh sebab itulah sang pendeta sangat berhati-hati menjawabnya. "Wahai anakku, kenapa engkau tidak menikah saja? Tentu itu akan lebih baik bagimu," tutur sang pendeta menyarankan. "Menikah? Aku tak mau menikah. Aku masih ingin menikmati masa mudaku," ujar si pemuda. Mendengar hal itu, sang pendeta terlihat kebingungan. Jawaban apa lagi yang harus ia katakan supaya si pemuda tidak marah? Pikir sang pendeta. "Bagaimana Tuan Pendeta? Tuan mau mengizinkan aku berbuat zina atau tidak?" tanya si pemuda sekali lagi. Hati sang pendeta menjadi berkecamuk. Kalau sampai ia mengizinkan, sama saja ia memperbolehkan orang untuk berbuat zina. Tapi kalau ia tidak mengizinkannya, si pemuda pasti akan marah dan memukulnya. Pikir sang pendeta. "Wahai anakku, aku sangat sayang kepadamu. Tidaklah engkau tahu siksa api neraka itu sangat pedih. Aku tak ingin kamu masuk ke dalamnya, hanya karena keinginanmu itu," kata sang pendeta menasehati. "Maksudnya apa? Mati saja belum sudah berbicara tentang neraka. Ini kamu mau mengizinkan aku atau tidak?" tanya si pemuda yang mulai emosi.
Maafkan aku, wahai anakku. Dengan sangat berat hati, aku tak berani mengizinkan itu. Semata-mata karena aku sangat sayang kepadamu. Aku tak ingin kamu dimurkai oleh Tuhan, balas sang pendeta. Tiba-tiba wajah sang pendeta dihajar oleh si pemuda. Sang pendeta pun langsung jatuh tersungkur ke tanah. Bilang saja kalau kamu tidak mengizinkan, tidak usah berbelit-belit seperti itu, tegas si pemuda emosi. Setelah itu, si pemuda lantas pergi meninggalkan sang pendeta. Beberapa hari kemudian, kedua peristiwa tersebut membuat gempar warga. Perbuatan si pemuda ini mendapat kecaman warga dan tak sedikit mengutuk perilakunya. Akan tetapi, si pemuda malah bertambah beringas, sehingga ia ditakuti warga. Suatu kali, teman si pemuda berkata kepadanya, "Hei kawan, kenapa tidak kau utarakan keinginan itu kepada Abu Nawas? Kalau jawabannya membuatmu jengkel, kamu pukul saja dia, seperti yang kau lakukan kepada rahib dan pendeta. Dengan begitu, kamu pasti akan lebih ditakuti," kata kawannya mengusulkan. Mendengar hal itu, si pemuda menjadi tertarik. "Wah, benar juga katamu. Baik, besok aku akan ke rumah Abu Nawas," ucap si pemuda. Pada keesokan harinya, si pemuda berangkat menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, si pemuda mendapati Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumah. "Tuan, boleh saya masuk? Ada yang ingin saya tanyakan," pinta si pemuda. "Oh, silahkan, masuklah kemari," balas Abu Nawas. Si pemuda lalu menghampiri Abu Nawas dan duduk di sampingnya. "Ada apa? Apa yang ingin kau tanyakan?" tanya Abu Nawas. "Begini Tuan Abu, aku ingin berbuat zina. Apakah Anda akan mengizinkannya?" kata si pemuda. Abu Nawas hanya tersenyum mendengar ucapan si pemuda. "Tenang, aku akan mengizinkanmu. Tapi sebelumnya kamu harus menjawab 3 pertanyaanku," ujar Abu Nawas. "Silahkan, apa yang ingin Tuan tanyakan kepadaku?" ucap si pemuda. "Kalau dia sampai bertanya tentang siksa neraka, aku akan langsung memukul kepalanya," pikir si pemuda. Pertanyaan pertama, "Apa kamu rela kalau ibumu disetubui oleh orang pemabuk dan pembuat onar?" tanya Abu Nawas. "Wah, tentu saja tidak rela, dan aku akan mencegahnya dengan cara apapun," jawab si pemuda. "Nah, begitu juga dengan orang lain. Mereka tidak akan rela bila ibu mereka disetubui oleh orang sepertimu," tutur Abu Nawas. Pertanyaan kedua, "Bila kelak nanti kamu punya seorang putri, apa kamu rela kalau anak putrimu disetubui oleh seorang pemabuk dan pembuat onar?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja tidak terima Tuan Abu. Saya tidak akan rela bila putri saya berzina dengan orang seperti itu," jawab si pemuda. "Nah, orang lain pun demikian. Mereka tidak akan terima dan tidak akan rela bila hal ini terjadi pada putrinya," tutur Abu Nawas. Sekarang pertanyaan yang terakhir. "Apa yang akan kamu lakukan bila kamu meminjamkan barang kepada orang lain dan barang itu sangat berharga bagimu? Akan tetapi orang yang meminjam barang berhargamu justru malah merusaknya dan mengotorinya," tanya Abu Nawas. "Kalau ini, aku sangat marah. Aku akan menghajarnya habis-habisan. Bisa jadi aku akan membunuhnya dengan cara yang paling sadis," jawab si pemuda. Abu Nawas pun tersenyum mendengar jawaban si pemuda. Kemudian Abu Nawas berkata kembali, "Gini ya, tubuh kamu, nyawa kamu
sejatinya adalah milik Allah yang berharga, yang Allah percayakan kepadamu. Tapi bila kamu mengotori dan merusaknya dengan perbuatan bejatmu, pastinya Allah juga akan murka, seperti yang tadi kau katakan. Lalu suatu saat nanti, bisa besok, bisa juga nanti malam, kau akan mati menghadap Allah. Sementara tubuh dan nyawa yang telah Allah titipkan kepadamu telah kau rusak dan kau kotori. Kira-kira apa yang akan Allah perbuat kepadamu? Tanya Abu Nawas. Suasana pun mendadak menjadi hening. Si pemuda terdiam cukup lama. Ia tak menyangka dengan 3 pertanyaan yang diajukan oleh Abu Nawas. Tak terasa air mata menetes membasahi kedua pipi si pemuda. Dengan menangis sesenggukan, si pemuda duduk bersimpuh di hadapan Abu Nawas. Tuan Abu, saya tidak sanggup membayangkan siksa yang akan Allah berikan kepadaku. Kira-kira apakah Allah akan mengampuni segala dosaku bila aku bertobat? Tanya si pemuda. Wahai anakku, Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Siapapun yang bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatan bejatnya, Allah pasti akan menghapus semua dosa dan kesalahannya. Dan kamu juga harus meminta maaf kepada orang yang telah kamu zalimi, kata Abu Nawas menasehati. Berkat bimbingan dan nasihat Abu Nawas, si pemuda kini kembali ke jalan yang benar. Sifatnya yang dulu jahat dan kejam kini berubah menjadi pribadi yang ramah dan santun. Si pemuda tak lagi dibenci oleh masyarakat, bahkan sebaliknya, ia kini dicintai dan disambut hangat oleh para warga. Suatu hari, Baginda Raja sedang memperhatikan ayam betinanya yang sedang bertelur. Senyum kegirangan pun terukir di wajahnya. Tiba-tiba ia mendapatkan sebuah ide dan segera memerintahkan pengawal kerajaan untuk mengumumkan sayembara bagi seluruh rakyat. Sayembara ini tampaknya sederhana, tetapi memerlukan jawaban yang logis dan masuk akal. Pertanyaannya adalah, dahulu mana, telur atau ayam? Baginda menjanjikan sebuah hadiah yang sangat menggiurkan, 1 pundi emas bagi siapapun yang dapat menjawabnya dengan benar. Namun ada konsekuensi berat bagi yang gagal menjawab atau tidak mampu memberikan sanggahan yang tepat terhadap pertanyaan lanjutan dari Baginda Raja. Mereka akan dijebloskan ke dalam penjara. Mendengar hadiah yang besar, banyak rakyat yang tertarik untuk ikut serta, terutama dari kalangan orang miskin. Namun, setelah mempertimbangkan hukuman yang berat, hanya 4 orang yang berani maju sebagai peserta. Salah satunya tentu adalah Abu Nawas. Di hari yang telah ditentukan, keempat peserta berdiri di hadapan panggung. Baginda Raja duduk di singgasana, siap untuk mengajukan pertanyaan. Peserta pertama, Baginda Raja bertanya, manakah yang lebih dulu, telur atau ayam? Peserta pertama menjawab dengan penuh keyakinan, tentu saja telur, Baginda. Apa alasanmu? Tanya Baginda. Ampun Paduka, jika ayam lebih dulu, itu tidak mungkin, karena ayam berasal dari telur, jelas peserta pertama. Baginda tersenyum lalu bertanya, kalau begitu siapa yang mengerami telur pertama itu hingga menetas? Peserta pertama pun terdiam, wajahnya seketika pucat pasif, tidak mampu menjawab sanggahan dari Baginda. Tanpa ampun, ia pun dijebloskan ke dalam penjara. Peserta kedua, Baginda bertanya, manakah yang lebih dulu, telur atau ayam? Ampun Paduka, menurut hamba, telur dan ayam tercipta dalam waktu yang bersamaan. Jawab peserta kedua. Bagaimana bisa bersamaan?
Tanya Baginda Raja. Bila ayam lebih dulu, itu tidak mungkin, karena ayam berasal dari telur. Tetapi jika telur lebih dulu, itu juga tidak mungkin, karena telur tidak bisa menetas tanpa dierami. Jelas peserta kedua. Baginda pun tersenyum lalu berkata, bukankah ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan? Peserta kedua bingung dan akhirnya tak bisa memberikan sanggahan yang tepat. Ia pun dijebloskan ke dalam penjara. Ini giliran peserta ketiga. Manakah yang lebih dulu, telur atau ayam? Tanya Baginda Raja. Ampun Baginda, menurut hamba ayam tercipta lebih dulu daripada telur. Jawab peserta ketiga dengan yakin. Sebutkan alasan, kata Baginda. Yang pertama tercipta adalah ayam betina Baginda. Jawab peserta ketiga meyakinkan. Baginda tersenyum dan kembali bertanya, lalu bagaimana ayam betina bisa bertelur jika ayam jantan tidak ada? Peserta ketiga menjelaskan, ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan Paduka. Telurnya dierami sendiri hingga menetas. Lalu anak ayam yang menetas bisa menjadi ayam jantan dewasa, kemudian mengawini induknya sendiri. Baginda menggeleng-gelengkan kepala. Bagaimana jika ayam betina mati sebelum ayam jantan cukup dewasa? Peserta ketiga pun terdiam. Ia tak mampu memberikan jawaban yang masuk akal. Akhirnya ia pun dijebloskan ke dalam penjara seperti peserta-peserta sebelumnya. Sekarang giliran Abu Nawas. Dengan pertanyaan yang sama, manakah yang lebih dulu, telur atau ayam? Dengan santai Abu Nawas menjawab, yang pasti telur lebih dulu Paduka, baru kemudian ayam. Baginda penasaran dan berkata, coba terangkan alasanmu secara logis. Dengan tersenyum Abu Nawas menjawab, ayam bisa mengenali telur, sedangkan sebaliknya telur tidak bisa mengenali ayam. Baginda pun terdiam, mengerutkan kening, memikirkan jawaban Abu Nawas. Jawaban itu memang terdengar sederhana, tetapi tidak bisa disanggah. Kali ini Baginda tak mampu memberikan sanggahan untuk membantah jawaban Abu Nawas. Dengan penuh kekaguman, Baginda menyerahkan hadiah 1 pundi emas kepada Abu Nawas. Sambil tersenyum, Abu Nawas pun pulang membawa hadiah tersebut, menggenggam telur dengan penuh kemenangan. Suatu hari, Abu Nawas berbincang dengan kawan-kawannya tentang bahaya fitnah. Ia berkata, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Salah satu kawannya bertanya, wahai Abu Nawas, bukankah fitnah hanya dilakukan dengan mulut dan tidak mengakibatkan cacat atau luka, sedangkan pembunuhan menghilangkan nyawa seseorang? Mengapa fitnah lebih kejam dari pembunuhan? Abu Nawas tersenyum lalu berkata, semua itu karena dampak yang ditimbulkan oleh fitnah sangatlah besar, bahkan bisa mengakibatkan peperangan. Kawan-kawannya semakin penasaran. Bisakah kau buktikan ucapanmu? Aku sendiri belum pernah mendengar kisah tentang bahayanya fitnah, tanya salah satu dari mereka. Abu Nawas lalu menceritakan sebuah kisah tentang saudagar kaya yang membeli seorang budak yang suka menebar fitnah. Budak itu menghasut istri saudagar bahwa suaminya ingin menikahi wanita lain. Kemudian ia menghasut saudagar bahwa istrinya berselingkuh dan ingin membunuhnya. Akibat fitnah tersebut, saudagar membunuh istrinya, lalu keluarga istrinya membalas dengan membunuh saudagar, dan akhirnya peperangan pun terjadi antara dua keluarga. Itulah mengapa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ia tidak hanya menghancurkan satu nyawa, tetapi juga bisa menghancurkan kehidupan banyak orang, kata Abu Nawas sambil menutup ceritanya.
Kisah selanjutnya, karpet terbang untuk Baginda Raja. Baginda Raja selalu mencari cara untuk menguji kecerdikan Abu Nawas. Suatu hari ia membaca kisah Aladin yang memiliki karpet terbang. Terinspirasi dari dongeng itu, ia memerintahkan Abu Nawas untuk membawakan karpet ajaib yang bisa terbang. Abu Nawas pun berpikir keras untuk mencari cara agar bisa lolos dari tugas ini. Pada akhirnya, ia datang ke istana dengan membawa selembar karpet yang telah dipotong ujungnya. "Baginda, inilah karpet terbang yang Paduka minta," kata Abu Nawas. Baginda pun duduk di atas karpet itu, tetapi karpet tidak kunjung terbang. "Abu Nawas, kenapa karpet ini tidak terbang?" bentak Baginda. Abu Nawas berpura-pura memeriksa karpet tersebut, lalu berkata, "Oh, ternyata karpet ini tidak bisa terbang karena ada bagian yang telah terpotong. Bagaimana mungkin karpet yang tidak utuh bisa terbang?" Baginda terdiam, lalu bertanya, "Kalau begitu, bagaimana cara memperbaikinya?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Maaf Baginda, tugas saya hanya membawa karpet ajaib, bukan memperbaikinya." Baginda pun terpaksa mengakui kecerdikan Abu Nawas dan tidak bisa lagi memaksanya. Kisah selanjutnya, menangkap babi ngepet. Pada suatu malam, Abu Nawas mendengar bahwa babi ngepet sedang meresahkan warga. Ia pun berinisiatif menangkapnya. Dengan membawa karung besar, ia bersembunyi di balik pohon dan bersiap menangkap bayangan hitam yang melintas. Tak lama kemudian, ia melihat sosok bayangan dan segera menangkapnya. Keesokan paginya, warga berkumpul untuk melihat hasil tangkapan Abu Nawas. Namun, ketika karung itu dibuka, yang keluar bukan babi ngepet, melainkan Pak RT yang kebingungan. "Pak RT, kenapa Bapak ada di dalam karung?" tanya Abu Nawas kaget. Pak RT tertawa, "Kamu kira aku babi ngepet? Aku hanya mencari makanan di dapur tadi malam." Warga yang melihat kejadian itu pun tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas hanya bisa tersenyum malu, menyadari bahwa misinya justru berakhir dengan kejadian lucu. Kisah-kisah Abu Nawas selalu penuh dengan kebijaksanaan dan kecerdikan. Dari perdebatan, ujian dari raja, hingga kejadian lucu, semua menunjukkan kecerdasannya dalam menghadapi berbagai situasi. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kecerdikan dan kebijaksanaan dapat menjadi senjata yang ampuh dalam menghadapi tantangan hidup. Dan seperti biasa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Nawas dan pencuri yang licik. Belakangan ini, situasi di kampung Abu Nawas sedang tidak aman. Pencurian marak terjadi, dan beberapa tetangga Abu Nawas sudah menjadi korban. Pelaku terbilang nekat karena ia beraksi seorang diri, tapi jika ada yang mencoba melawannya, ia tidak segan-segan bertindak kejam. Warga menjadi sangat resah dan meminta bantuan ke istana agar kampung mereka dijaga. Baginda Raja pun mengirimkan puluhan prajurit untuk menjaga keamanan. Beberapa prajurit ditempatkan di area rawan pencurian, sementara yang lainnya bertugas berpatroli berkeliling kampung. Namun, pencuri yang cerdik ini tetap mampu menyelinap tanpa ketahuan. Kali ini sasarannya adalah rumah Abu Nawas. Saat tengah malam tiba, pencuri itu memanjat atap rumah Abu Nawas.
Sang istri yang masih terjaga menyadari kehadiran tamu tak diundang tersebut dan segera membangunkan suaminya. "Wahai suamiku, di atap rumah kita ada seorang pencuri," bisiknya panik. Abu Nawas terkejut dan segera bangun. Ia berpikir cepat, sebab jika ia melawan secara langsung, mereka bisa celaka. Namun ide cemerlang pun muncul dalam benaknya. "Turuti saja perintahku," kata Abu Nawas kepada istrinya. Dengan suara lantang sang istri berkata, "Wahai suamiku, apakah di dalam karung ini semua berisi uang? Dari mana kau mendapatkan uang sebanyak ini?" Abu Nawas menjawab, "Mengapa kau membangunkanku hanya untuk menanyakan itu?" Sang istri melanjutkan, "Aku penasaran, dari mana asal uang sebanyak ini?" Abu Nawas kemudian berkata, "Dulu semasa muda aku adalah seorang perampok. Uang ini adalah hasil rampokanku." "Aku tidak percaya, pasti bohong," istrinya. "Wahai istriku, jika kau tahu rahasianya, pasti kau akan percaya," ujar Abu Nawas. "Ceritakanlah padaku, aku sungguh ingin tahu," desaknya. "Baiklah, aku akan memberitahumu, tapi kau harus janji tidak bilang siapapun." "Aku janji suamiku," balas istrinya. Abu Nawas pun berkata, "Saat itu sebelum merampok, aku memanjat atap rumah targetku. Jika bulan belum muncul, aku menunggu." "Untuk apa menunggu bulan?" tanya istrinya berpura-pura penasaran. "Disinilah rahasianya. Jika bulan sudah muncul, aku mengucapkan mantra abrakadabra 3 kali, lalu aku melompat dari atap. Cahaya bulan akan membuatku melayang perlahan hingga mendarat dengan aman di tanah. Dengan cara ini, aku bisa masuk ke rumah orang tanpa terlihat dan mencuri tanpa ketahuan," jelas Abu Nawas. Sementara itu, pencuri yang berada di atap mendengar dengan penuh antusias. Ia berpikir, "Sungguh luar biasa ilmu Abu Nawas. Malam ini juga aku akan mencobanya." Saat bulan bersinar terang, ia mengucapkan mantranya abrakadabra 3 kali, lalu melompat dari atap. Namun bukannya melayang, ia jatuh dengan keras ke tanah. Tulang rusuk dan kakinya patah, membuatnya mengerang kesakitan. Mendengar suara gaduh, Abu Nawas dan para tetangga segera keluar rumah. Salah satu warga bertanya, "Ada apa ini Abu Nawas? Siapa orang ini?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Inilah pencuri yang selama ini meresahkan kampung kita." Tak lama kemudian, para prajurit istana datang dan menangkap si pencuri. Sejak saat itu, kampung Abu Nawas kembali aman dan tentram. Begitulah kisah kecerdikan Abu Nawas yang selalu menemukan cara untuk mengatasi masalah dengan kepintaran dan kelicikannya yang sangat luhur. Tak hanya mengundang tawa, tapi juga memberikan pelajaran-pelajaran yang berharga tentang kebijaksanaan dan kecerdikan dalam menghadapi tantangan hidup. Kisah selanjutnya, Abu Nawas dan teka-teki yang mustahil. Pada suatu hari, Baginda Raja menghadapi sebuah masalah yang pelik. Seorang utusan dari negeri jauh datang membawa sebuah teka-teki yang diklaim tidak bisa dijawab oleh siapapun di dunia ini. Jika raja berhasil menjawabnya, negerinya akan mendapatkan emas dalam jumlah yang sangat besar. Namun, jika gagal, negeri raja harus menyerahkan 1000 ekor kuda sebagai tanda kekalahan. Baginda Raja yang merasa cemas dan segera memanggil para penasehatnya termasuk Abu Nawas. Namun, sebelum Abu Nawas sempat bicara, Abu Jahil yang sok pintar tiba-tiba berdiri dan berkata dengan penuh keyakinan, "Paduka yang mulia, hambalah orang yang paling pintar di negeri. Biarkan hamba yang menjawab." Raja yang sering menyaksikan kebodohan Abu Jahil merasa ragu, tapi karena penasaran ia mengizinkannya. Utusan negeri jauh itu kemudian berkata,
Jika engkau bisa menjawab satu pertanyaan dengan benar dan satu lagi dengan salah, maka negerimu menang. Tapi jika kedua jawabanmu benar atau kedua-duanya salah, maka negerimu kalah. Inilah pertanyaannya. Jawablah, apakah besok akan turun hujan? Abu Jahil dengan percaya diri menjawab, besok akan hujan. Dan apakah jawaban pertamamu benar? Abu Jahil yang tidak berpikir panjang menjawab, ya. Mendengar itu, utusan tersebut tersenyum dan berkata, karena kedua jawabanmu benar, maka negerimu kalah. Wajah Abu Jahil pun seketika pucat pasif, dan ia mulai berkeringat. Melihat ini, Abu Nawas tertawa kecil dan maju ke depan. Raja yang sudah terbiasa dengan kecerdikan Abu Nawas pun memberikan kesempatan kepadanya untuk menjawab. Abu Nawas tersenyum dan menjawab pertanyaan pertama, besok akan hujan. Kemudian utusan itu bertanya lagi, apakah jawaban pertamamu benar? Abu Nawas tersenyum lebar dan berkata, tidak tahu. Semua yang hadir terdiam, para menteri mengernyitkan dahi, bahkan Baginda Raja sendiri merasa bingung. Namun, utusan negeri jauh itu akhirnya tertawa dan berkata, luar biasa, jawaban pertamamu benar, karena hujan memang hanya memiliki dua kemungkinan, turun atau tidak. Jawaban kedua salah, karena seharusnya kau bisa mengetahui dengan demikian, negerimu menang. Seluruh istana pun bersorak gembira, kecuali Abu Jahil yang menundukkan kepala karena malu. Ia berpura-pura batuk dan perlahan mundur ke belakang, berharap tidak ada yang memperhatikannya. Namun, para pengawal istana sudah siap menertawainya. Sebagai hadiah atas kecerdasannya, Raja memberikan Abu Nawas 1 peti emas. Sementara Abu Jahil hanya bisa gigit jari dan bersumpah untuk tidak sok pintar lagi. Dan seperti biasa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.